pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudaraku yang kekasih, mungkin kita mengalami banyak pergumulan dan penderitaan dalam hidup ini. Pengangguran, penyakit menahun, usaha bangkrut, kemiskinan, duka kematian, tangis pilu anak-anak tanpa orang tua, dan lain-lain. Dunia ini serasa gelap gulita. Dalam semua keadaan itu, kepada siapakah kita berseru agar hidup ini tenang dan tentram? Tentu ada orang yang mengandalkan kekuatan dan pikirannya sendiri, mengandalkan simpanan atau depositonya, mengandalkan saudara yang punya pangkat dan jabatan, dan yang lain. Meski bukan berarti semua itu salah, namun semuanya itu sangatlah terbatas dan temporer. Yang salah ialah bila olehnya kita menjadi abai dan lupa mengandalkan Tuhan. Mazmur 4 ini adalah ungkapan sukacita karena hati yang berdamai di tengah derita dan tantangan kehidupan. Dalam kesesakannya, pemazmur mengalami kasih setia Tuhan. Dia telah dibenarkan lewat doa-doanya kepada Tuhan. Meski terus-menerus dituduh dan difitnah lawan-lawannya, namun dia tidak pernah takut akan semuanya itu. Cahaya wajah Tuhan telah menyinarinya, sehingga dia proaktif membuka komunikasi bahkan kepada musuhnya sekalipun. Meski menderita, dia memiliki sukacita dan damai batin yang mendalam. Dia memohon kiranya dibebaskan dari penderitaan itu dan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dia berserah meski tidak menyerah. Sukacita dan perdamaian seperti ini juga dialami oleh Paulus saat dia didera dan menderita dalam berbagai bahaya maut. Firman ini memanggil kita agar setia memberi diri disinari oleh cahaya wajahnya.
Tuhan mendengar dan menjawab seruan orang percaya dalam kesesakannya sehingga dia menjadi lega. Percaya kepada Allah dan percayakanlah hidupmu kepadanya. Kita berserah kepada Tuhan, namun tidak akan pernah menyerah dalam hidup ini segetir apapun itu. Viktor Fagrei, seorang psikolog Austria, pernah mengatakan, hidup ini tidak pernah berhenti memberi arti bahkan dalam penderitaan, dalam keadaan terjepit, dan dalam menghadapi kematian sekalipun. Bagai setangkai bunga segar di pagi hari, di tengah beratnya kepahitan dan penderitaan, selama manusia memiliki iman, ia akan hidup. Namun bila ia kehilangan iman, maka hidupnya akan berakhir. Meski Daud seorang raja yang taat dan rendah hati di hadapan Allah, bukan berarti dia bebas dari pergumulan hidup. Ternyata tidak sedikit juga orang yang membencinya. Dalam situasi seperti itu, Daud menyerahkan semua pergumulannya kepada Tuhan. Dia tidak membalaskan kejahatan itu. Dia justru bersaksi, Tuhan adalah sumber segala kasih yang bercahaya menyinari hidupnya. Apa kiatnya agar kita tenang, bahkan bersuka cita dalam pergumulan dan derita? Pertama, janganlah marah, apalagi sampai berbuat dosa oleh kemarahan itu. Meski dihadang oleh musuh-musuh kehidupan, janganlah menghadapinya dengan amarah. Kuasailah dirimu dengan kontrol emosi yang kuat. Saat engkau merasa hidup tak berarti atau serasa Tuhan seolah membiarkanmu dihadang oleh musuh. Kedua, percaya dan berserulah kepada Tuhan. Cahaya wajahnya akan menyinari kita. Tuhan yang adalah sumber segala sukacita akan memberi kita berkat sukacita melebihi limpahan gandum dan anggur. Hidup kita pun tenteram, bahkan berbaring tidur dengan diam dan aman. Ayat 9, luar biasa. Walau bergumul, Tuhan menganugerahi kita tidur terlelap tenang dalam malam damai. Jiwa kita aman berlindung dalam naungan kasih-Nya. Saudaraku yang kekasih, tidur nyenyak sesungguhnya adalah anugerah dan berkat. Betapa sering waktu tidur justru dipakai Tuhan untuk menunjukkan berkat-Nya bagi kita. Tidur bagi kita, tetapi produktif bagi Tuhan. Allah mengambil rusuk Adam untuk Hawa saat Adam tertidur. Tuhan memberitahu Yusuf akan menjadi raja saat dia tertidur. Yakub melihat wajah Tuhan melalui tangga hingga ke surga saat dia tertidur. Namun janganlah pula gemar tidur bermalas-malasan, mengantuk sebentar, lipat tangan, lalu tertidur. Amsal 6 ayat 10. Apakah beda rumah si baru dan si budi bila keduanya sama-sama kena hujan dan panas terik matahari? Yang membedakan adalah fundasinya, yang mana yang lebih kuat. Iman, itulah fundasi hidup kita. Percaya dan mempercayakan hidup kepada Allah sebagai kompas ilahi hidup kita. Perolehlah hidup yang tenang dan bersukacita di dalam Tuhan. Tidur nyenyak atau aspemores adalah anugerah Tuhan. Apa itu aspemores? Dalam bahasa gaul orang Batak disebut dengan asal peak modum renges.
Artinya, baru saja merebahkan badan, sudah langsung tidur terlelap mendengkur. Mungkin itulah yang membuat Mazmur 4 ini disebut judulnya Doa pada Malam Hari. Saudaraku, cahaya wajah Tuhan akan menyinari kita. Walau banyak pergumulan dan derita, budayakanlah berdoa sebelum tidur. Hati akan terasa teduh, tidak terbawa marah hingga ke tempat tidur. Tidurnya pun berkualitas, dibumbui episode malaikat bercerita dengan kita. Kita tak sanggup memikirkan dan mengurusi seluruh dunia ini. Banyak orang tidur di kasur yang empuk, namun tidurnya susah dan gelisah karena membawa-bawa problema hidup hingga ke tempat tidur. Saudaraku, Minggu Misericordias Domini menyerukan bahwa bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Meski banyak tantangan dan pergumulan, namun kasih setia Tuhan jauh lebih memenuhi isi bumi ini. Meski kita tidak bisa menemukan kebaikan di semua tempat, tetapi kita pasti dapat menanamkan kebaikan di semua tempat. Caranya, cahaya wajah Tuhan akan menyinari kita. Amin.